warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria Juisa. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 220304215. Di sini saya akan membuat video opening untuk merangkum semua materi dari pertemuan 9 sampai 15. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama adalah keterampilan presentasi bisnis. Pentingnya presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Yang kedua yaitu komunikasi efektif dalam presentasi bisnis, yaitu melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Yang ketiga, struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan sesuatu tujuan yang akan dipresentasikan. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Materi yang keempat yaitu teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Selanjutnya yaitu mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi itu adalah wajar. Mengatasi rasa gugup saat presentasi yaitu kita harus menyiapkan diri kita dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin kita sampaikan dan mengurangi rasa gugup saat presentasi. Selanjutnya yaitu materi komunikasi interpersonal dalam kelompok. Ini adalah materi di pertemuan 11. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Ciri-ciri dari komunikasi interpersonal ini yang pertama adalah bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu misal telepon, ponsel, email, dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat terbuka dan komunikatif. Yang keempat, dilakukan dua orang atau lebih. Efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama adalah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok terbagi atas dua, yaitu yang pertama kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, dalam artinya menembus kepribadian yang mau tersembunyi atau mengikat unsur-unsur tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan atau cara berkomunikasi dalam kelompok primer. Kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara otomatis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan bersifat informal. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini, komunikasi dalam kelompok sekunder ini bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari keberbedaan kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi kelompok. Bentuk komunikasi kelompok terbagi atas dua. Yang pertama komunikasi kelompok kecil, yang kedua komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok ini terbagi atas 5. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang kelima adalah fungsi terapi.
Materi selanjutnya adalah materi di pertemuan 12 yang berjudul negosiasi bisnis. Pengertian dari negosiasi bisnis adalah negosiasi adalah suatu proses interaktif yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berbeda, namun berupaya mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar sesuatu hal yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, tujuan dari negosiasi bisnis. Tujuan utama negosiasi bisnis adalah mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi negosiasi, yaitu terampil, mempunyai motivasi, rasa percaya diri akan kemampuan, mampu berencana, dan mampu berpikir jernih. Dalam negosiasi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Apa saja sih? Yang pertama adalah membuat target pencapaian negosiasi, yang kedua fokus tujuan utama negosiasi, yang ketiga melakukan riset yang komprehensif, yang keempat bersikap adil terhadap pendapat orang lain. Aspek-aspek negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Yang kedua, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang ketiga, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13, kami membahas etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Ketika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bernormal atau tidak bermoral. Peran etika pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersifat yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri yang bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang diberlakukan guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku yang pertama ada tabiat, akal pikiran, dan hati nurani. 4. Hierarki etika. Yang pertama, etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, tidak segan mengucapkan terima kasih. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja kalian merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, 9. Jaminan adanya kerja sama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendali. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir pada pertemuan 14 dan 15, yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat dan tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan dari teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang transmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai gaya tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil.
Terakhir, kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang memungkinkan terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story